Halo, selamat bergabung kembali di YouTube channel Kamu Nanya. Iya, jadi hari ini ada pertanyaan nih yang datang, Kak, gimana sih cara menghadapi masalah? Iya, pertanyaan bagus. Dan jawabannya adalah gimana cara menghadapi masalah? Yaitu masalah memang harus dihadapi. Ya, hadapi. Tapi yang jadi masalahnya juga nih, tiap-tiap orang itu tipe kepribadiannya berbeda. Kalau misalnya saya nih yang tipe stabil gitu ya, kalau ada masalah biasanya saya suka tidur ya. Tidur ya, walaupun bangun dari tidur masalahnya tetap ada, tapi setidaknya setelah saya bangun tidur pikirannya jadi lebih enakan gitu ya. Tubuh juga jadi lebih enakan, pikiran yang tadinya ruwet A B C D E semua numpuk gitu jadi lebih enakan seperti itu. Nah, itu kalau yang stabil, atau mungkin dia lebih suka di kamar dulu deh menangis sendiri, menyendiri dulu kayak gitu. Itu juga tergantung tipe kepribadian. Atau mungkin ada yang tipe kepribadian intim. Intim itu dia yang suka berbicara ya. Jadi kalau misalnya orang yang suka bicara ini yang tipe intim, dia pasti cari teman, dia cari kuping untuk mendengarkan, dia cari orang untuk mendengarkan semua keluh kesahnya dari A B C D E F G sampai Z. Ya walaupun mungkin dia nggak butuh masukan dari orang lain, nggak butuh masukan atau pendapat dari temennya, itu yang penting apa yang dia ceritakan itu didengar gitu. Karena itu sudah membuat dia sedikit lebih lega, sedikit lebih tenang seperti itu. Karena ada orang yang mau mendengarkan semua keluh kesahnya. Atau mungkin orang yang tipe cermat. Orang yang tipe cermat juga menyendiri nih, nanti dia berpikir kenapa masalahnya bisa seperti ini kenapa di ini, semua dipikirkan gitu ya. Jadi dia butuh waktu untuk sendiri untuk memikirkan terlebih dahulu kenapa masalah ini bisa terjadi seperti itu. Nah, ada juga yang tipe dominan ini biasanya suka meledak-ledak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia lagi ada masalah, dia maunya bawaan emosinya keluar gitu ya. Mungkin dia bisa lari baru teriak sekuat tenaga, atau mungkin dia bisa pukul tembok gitu ya, mengeluarkan emosinya. Atau mungkin dia bisa jadinya marahin orang gitu ya. Kadang orang nggak salah, ini kenapa nih kok tiba-tiba kena marah gitu ya. Oh, pasti lagi ada masalah seperti itu ya. Jadi tiap-tiap orang memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda untuk dia menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Nah, lalu setelah itu ya, kita bisa berdoa. Cara menghadapi masalah, berdoa, ceritakan sama Tuhan setiap keluh kesah, permasalahan, pergumulan yang sedang dihadapi ya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa-doa kita. Jadi jangan takut untuk berdoa walaupun sambil menangis-nangis, bahkan udah gak sanggup lagi mau bicara apa. Tapi Tuhan mengerti setiap tetesan bahasa air matamu. Lalu bisa juga cari temen ya, curhat yang memang bisa dipercaya dan diandalkan. Jangan cari orang yang memang untuk ngompor-ngomporin kita. Nanti kita baru curhat, kenapa ya pacarku mutusin aku? Oh iyalah, pasti pacarmu begini atau kamu begini. Ya, cari memang orang yang bisa benar-benar dipercaya dan diandalkan. Kalau saya biasanya kalau ada masalah gitu, saya curhatnya ke pemimpin agama saya, ke pemimpin kerohanian saya. Jadi selain dibimbing, saya juga diingatkan kembali akan nilai-nilai keagamaan supaya jalan hidup saya tidak melenceng ke sana dan ke sini. Tetapi walaupun ada masalah, tetap dihadapi dan jalannya tetap lurus ya. Atau mungkin saat ada masalah, ada orang yang butuh liburan juga nih ya. Butuh berliburan untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu ya. Liburan mungkin, aduh mau kemana nih, nggak usah jauh-jauh mungkin ya. Liburan dari pekerjaan dulu, misalnya di kamar pun istirahat, atau mungkin jalan-jalan ke mall, atau mungkin berenang, melakukan aktivitas yang bisa membuat badan, pikiran menjadi lebih rileks ya. Tapi
Tergantung juga tadi dengan tipe kepribadian masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya gimana cara menghadapi masalah, ya dihadapi. Jadi setiap masalah kita hadapi memang ada resikonya, ada tanggung jawabnya ya. Dan kita harus berani bertanggung jawab atas setiap permasalahan yang kita hadapi ya. Saat kita salah, ya kita harus berani berkata kita salah, minta maaf. Ya saat kita benar, kita berkata kita benar ya. Jadi kalau salah, ya kita harus berani mengakui. Jangan kita berbohong, justru akan menambah masalah. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak ya. Jadi setiap persoalan, setiap manusia punya masalahnya masing-masing. Dan setiap orang memang harus siap untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau masalahnya banyak dan bertubi-tubi ya, coba mulai dirinci, ditulis permasalahan apa aja, mana yang bisa diselesaikan terlebih dahulu, mana yang memang penting. Jangan sampai karena begitu banyak masalah terus kita sampai nggak ngapa-ngapain dan bukannya menyelesaikan masalah, nambah masalah baru gitu ya. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Jadikan masalah itu bukan membuat kita down, tapi biarlah itu menjadi emas dari Allah yang membuat kita bisa naik seperti burung Raja Wali ya. Saat burung Raja Wali melihat badai, dia bukan turun atau bersembunyi, tetapi dia terbang tinggi ya. Nah, demikian juga hidup kita. Biarlah setiap masalah yang kita lewati, setiap masalah yang kita lalui, boleh membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali melintasi langit biru. Ya, kita adalah orang-orang pemenang ya. Jadi masalah boleh ada, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan kita. Jangan kamu membunuh mimpi-mimpimu hanya karena adanya masalah. Biarlah kita hidup menjadi pemenang-pemenang yang mampu melewati setiap masalah-masalah yang ada. Salam pemenang.